Selamat malam teman-teman. Kita kembali lagi di Point of View Podcast. Jadi malam hari ini ada yang berbeda gitu. Kalau biasanya saya dengan Kak Vera, hari ini saya kedatangan tamu spesial yang saya undang jauh dari Klaten, asik. Bertemu di eh, udara dan sama-sama kita akan membahas sedikit tentang Indonesia begitu. Dengan tema mencintai Indonesia dalam masa sulit. Asik, jadi mencintai dalam masa sulit gitu. Saya sapa dulu Mas Sulis, apa kabar Mas? Halo, selamat malam Tisa, selamat malam teman-teman. Terima kasih, kabarku baik sih, sama kayak yang lainnya mungkin ya. Tetap harus tetap ceria, harus tetap Bahagia. sehat di Iya. tengah situasi pandemi ini. Iya, jadi Mas Sulis ini perkenalannya, saya melihat Mas Sulis sebagai orang yang menurut saya begitu, sebagai orang yang sudah selesai gitu sama dirinya. Jadi beliau benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk Indonesia gitu, dan beliau mengajarkan saya untuk bisa melihat bagaimana rasa cintanya beliau terhadap bangsa ini dalam kehidupan beliau sehari-hari. Karena waktu itu saya kalau tidak saya berapa lama ya Mas? 3 hari ya? Saya mengikuti sekitar 3 harian. 3 harian saya mengikuti menjadi anaknya Mas Sulis gitu dalam proses pada saat itu gitu. Jadi saya melihat itu dan saya merasa bahwa 17 Agustus ini saya butuh orang yang bisa sama-sama menceritakan bagaimana proses beliau begitu, dan bagaimana beliau juga bisa mengajarkan kita untuk tetap mencintai Indonesia meskipun dalam keadaan sulit. Gitu Mas Sulis. Yang pertama sih Mas, aku penasaran sih sama pendapat Mas Sulis nih soal bangsa kita sekarang ini. Gimana Mas pendapatnya dengan segala hal yang mungkin orang anggap aneh gitu, kayak lagi orang menganggap pemerintahan kita lagi chaos begitu. Ekonomi mau bangkit tiba-tiba drop lagi. Habis itu sibuk dengan segala aturan yang kadang bikin juga masyarakat jadi bingung. Kalau Mas Sulis sendiri gimana Mas pendapatnya soal bangsa kita saat ini? Oke, terima kasih Tisa dan teman-teman. Ada beberapa hal yang secara personal aku kurang sepakat ya dengan beberapa terminologi hari ini. Misalkan ada yang mengatakan Indonesia, pemerintah ya gagap, chaos, ekonomi susah dan lain sebagainya gitu. Mungkin bagi sebagian masyarakat mungkin iya, yang kehidupannya sangat bergantung dengan menurut saya sih orang yang kehidupannya atau secara ekonominya itu justru ekonomi yang formal, ekonomi yang mungkin kelasnya aku bilang kelas menengah ke atas gitu ya. Tapi kalau kelas menengah ke bawah, aku tidak terlalu yakin dengan ungkapan itu. Pertama, aku mungkin akan cerita sedikit bagaimana aku tinggal di desa ya. Aku sudah 8 bulan terakhir mungkin sudah tinggal di desa gitu ya. Sebelumnya sejak awal pandemi aku sempat terisolasi di ibu kota negara di Jakarta, dan itu 4 bulan sama sekali nggak kemana-mana, beneran hanya di ruangan ukuran 4, bukan rumah, kamar ya, ukuran 4 kali 6 ya, karena waktu itu masih awal-awal pandemi. Jadi waktu itu aku harusnya ada tugas ke Lombok terus ke Palu, tapi hari itu besok pagi aku harusnya berangkat, sore harinya dapat memo dari kantor yang memberi tugas bahwa tidak boleh ada perjalanan keluar Jakarta. Padahal aku baru datang dari kampung, jadi benar-benar terisolasi di kos-kosan lah waktu itu ya, di kamar kira-kira 4 kali 6 gitu ya. Nah, kemudian setelah itu situasi sempat mungkin bisa dibilang tidak aman sebetulnya. Itu karena awal ya Mas ya? Awal-awal ya? Iya, jadi itu kan 2020 awal ya, 2020 awal, sekitar bulan Maret kalau nggak salah. Nah itu sama sekali nggak bisa kemana-mana sampai melewati
Lebaran aku itu baru keluar sekitar bulan Juli, Agustus, September aku mulai rutin travel lagi, dan itu semuanya udah pakai protokol kesehatan ya. Jadi harus PCR, harus dulu ada persyaratannya sebelum swab dulu uji serologis ya. Jadi yang ambil pakai darah ya. Iya betul. Kemudian swab antigen, kemudian PCR gitu ya. Nah, prosedur-prosedur aku ngalami. Aku ngalami uji serologis itu mungkin lebih dari 10 kali, kemudian yang swab antigen itu lebih dari 30 kali gitu ya. Kemudian yang PCR 3 atau 4 kali gitu ya. Ya meskipun alhamdulillah semuanya negatif, non reaktif gitu ya. Tapi iya karena aku pernah ngalami di Palu itu aku 2 hari sekali aku harus swab antigen. Di Bandung itu aku mendapatkan pekerjaan dan aku setiap hari harus ke lapangan, dan sebelum ke lapangan aku harus swab antigen juga gitu. Jadi rasanya hidung sudah nggak karu-karuan gitu ya, karena hampir setiap hari dicolok gitu. Sekali aja sakit Mas, sudah sampai. Nah, ya karena sekali pasti sakit, tapi udah berkali-kali kayaknya jadi bingung membedakan rasa sakit. Nah, aku mau cerita bahwa begini, waktu awal-awal dulu aku di Jakarta ya benar-benar karena waktu itu awal pandemi nggak ngerti ya, secara teori aku ngerti virus itu apa, gimana penularannya dan lain sebagainya aku ngerti gitu ya. Tapi sebenarnya bangsa kita atau aku sendiri sih belum mengalami pandemi yang seperti sekarang ini gitu ya, yang luar biasa sekali gitu. Jadi kerasa sekali waktu itu 4 bulan hanya di kamar ukuran 4x6, nggak bisa kemana-mana gitu. Kemudian setelah itu bisa travel kemana-mana, tapi setelah itu kemudian aku memutuskan break, istirahat di rumah, dan situasi ternyata seperti yang tadi kamu bilang, peraturan yang berubah dan lain sebagainya. Menurutku ada beberapa hal yang harus dicermati. Pertama, ketika bicara konteks peraturan yang berubah, iya mungkin peraturan berubah, tapi kita juga nggak bisa serta-merta menyalahkan negara atau menyalahkan pemerintah gitu ya. Dalam artian menurutku negara juga belajar dalam artian ini adalah satu tadi pandemi yang baru pertama kali dihadapi banyak orang, sehingga sangat wajar jika policy yang diambil, kebijakan yang diambil itu berubahnya menurut saya sebetulnya berubah menuju perbaikan gitu ya. Meskipun dalam beberapa konteks banyak catatan, iya misalkan ngomongin terminologi istilah gitu ya, istilah PSBB, PPKM darurat, kemudian PPKM level dan lain sebagainya gitu-gitu. Menurut saya poinnya sebetulnya bukan di sana, tapi poin penting soal kita harus vaksin. Kemudian tadi pertanyaanmu misalkan vaksin dipaksa, sebetulnya negara tidak memaksa menurutku, karena di tempatku, di kampungku, orang-orang tua yang takut nggak berani vaksin itu juga tidak kemudian secara represif negara menggunakan alat kekuasaannya untuk memaksa warga gitu ya. Atau misalkan teman-temanku yang menolak vaksin dalam tanda kutip, nggak percaya dengan COVID, kemudian negara secara represif seperti di beberapa negara lain misalkan, iya itu tidak ada. Jadi sebetulnya tidak ada istilah vaksin dipaksa gitu ya. Tapi kalau konteks bahwa idealnya vaksinasi itu harus dilakukan, iya, karena untuk menghadapi pandemi ya kita memang harus sama-sama terlindungi, sederhananya begitu. Misalkan begini, Tisa, dalam satu rumah lah kita tinggal 10 orang misalkan ya, termasuk aku, kamu gitu ya. Kemudian karena satu rumah itu ada virus yang menular, maka kita harus divaksin. Tapi ada 2 atau 3 anggota keluarga yang tidak mau divaksin dari 10 orang itu. Ya, misalkan kamu nggak mau divaksin ya, yang 9 lainnya divaksin misalkan. Nah, ketika kamu tidak divaksin juga bukan berarti bahwa kamu itu selamat karena kamu kuat, karena kamu sakti, enggak juga. Karena sebenarnya itu contoh terminologi sederhana apa yang disebut sebagai herd immunity gitu ya. Jadi bagaimana ketahanan bersama. Kamu itu sebenarnya dijaga oleh 9 orang lainnya yang divaksin gitu. Iya, betul. Jadi sebetulnya secara ilustrasi sederhana sih begitu. Itu ngomongin tentang vaksinasi gitu ya. Kemudian yang
berikutnya yang harus diperhatikan, kenapa pemerintah membuat kebijakan yang sering berubah, sering berganti gitu. Negara kita itu hampir 300 juta penduduknya gitu ya. Orang pinternya luar biasa. Ngomongin Jawa saja, di semua provinsi rata-rata ada 2-3 perguruan tinggi negeri ya, katakanlah misalkan ya. Itu yang negeri, belum yang swasta. Artinya di Jawa saja ada ratusan perguruan tinggi negeri, ada ratusan perguruan tinggi yang semuanya punya ahli, punya expert di sana. Nah, masing-masing ahli pasti punya perspektif, punya cara pandang, punya referensi yang berbeda, sehingga mereka ngomong. Dan menurut saya pemerintah harus mendengar. Pemerintah juga tidak bisa misalkan hanya mendengar omongannya Sulis, nanti Tisa protes, atau teman-teman yang lain juga Vero protes gitu ya. Makanya berusaha mendengarkan semuanya. Sorry, saya tidak dalam rangka membela gitu ya, tapi saya berusaha dalam rangka melihatnya secara positif. Kenapa harus melihatnya secara positif? Karena kalau semua hal itu kita lihat kekurangannya atau negatifnya, saya nggak terlalu yakin bahwa masalah itu akan selesai. Karena melihat bahkan kecenderungannya kan kita jadi kemudian kalau bahasanya anak milenial sekarang itu nyinyir gitu ya. Selalu mengatakan bahwa orang yang berbeda dengan kita itu pasti salah, yang berbeda dengan kita itu pasti lawan gitu. Padahal tidak seperti itu. Kita itu sudah terlalu lama tidak diajarkan untuk berbeda pendapat gitu. Nah, kalau misalkan bicara dalam konteks kemerdekaan ya, sebenarnya hampir sama. Hampir samanya gimana? Lebih enak zaman dulu. Zaman dulu itu yang kita hadapin kolonialisme, penjajah gitu ya. Katakanlah kalau ngomongin negara mungkin Belanda, Jepang gitu ya. Itu jelas gitu loh. Entitas mereka itu jelas, pakai bendera putih ada tengahnya merah, atau pakai bendera merah putih biru gitu. Jadi mereka yang hidungnya mancung, ngomongnya nggak karu-karuan gitu, kita susah memahaminya. Itu kelihatan bahwa itu adalah musuh kita gitu. Kita kemudian akan saling menyerang, saling membunuh, saling membantai dan lain sebagainya. Nah, hari ini yang kita hadapi itu sesuatu yang tidak terlihat ya. Yang kelihatan justru orang yang sama dengan kita. Ngomongnya sama, ya, tampilannya sama, kemudian mungkin rumahnya bahkan bersebelahan dengan kita, pendidikannya sama, satu kampus, bahkan merek sepeda motor, merek mobil, merek kendaraan dan lain sebagainya sama, teknologi yang kita gunakan sama gitu. Nah, ini adalah tantangan terbesar sebenarnya. Kalau dulu kita terpisahkan oleh area dan lain sebagainya, musuhnya kelihatan, kita bisa bersatu. Makanya muncul misalkan gerakan Sumpah Pemuda gitu ya. Kemudian pertempuran dimanapun orang tidak pernah mengatakan bahwa ini adalah pertempurannya orang Surabaya dengan Belanda. Tidak. Dulu selalu mengatakan bahwa ini adalah untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tapi hari ini kan enggak. Nah, sebenarnya kita sebagai itu makanya kenapa aku mengatakan bahwa penting hari ini untuk melihat semua hal itu dalam kacamata yang positif. Meskipun ya itu tidak boleh juga mengurangi daya nalar kita, daya kritis kita gitu ya. Artinya kita bisa berkontribusi memberikan kritik terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah. Aku memberikan contoh paling sederhana misalkan di lingkungan terkecilku gitu ya. Misalkan pemerintah dalam tanda kutip dari pusat mengatakan PPKM level 4 dalam artian tidak boleh ada aktivitas yang masif untuk mengumpulkan banyak orang dan lain sebagainya gitu-gitu ya. Tapi secara teknis operasional di bawah di kampung itu tidak akan serta-merta bisa dilakukan. Artinya orang tetap ada berkumpul, tetap ada aktivitas gitu ya, tapi dengan protokol, dengan prosedur yang meminimalisir kontak kerumunan banyak orang berdesak-desakan gitu-gitu. Jadi misalkan di tempat ibadah, kemudian di pasar, di layanan kesehatan ya, di layanan pendidikan gitu-gitu. Jadi sebenarnya kita masih fine. Kalau misalkan hari ini beberapa pemerintah misalkan Kementerian Pendidikan menyampaikan bahwa sekolah tatap muka di PPKM daerah yang yang PPKM level 1-2 boleh melakukan tatap muka misalkan ya. Tapi kalau itu kan secara umum, tapi kalau misalkan
wali murid, masyarakat mengatakan kami masih keberatan, kami masih was-was gitu. Itu juga tidak bisa dipaksakan kemudian yang tidak sekolah kemudian akan dikenai sanksi gitu. Nggak bisa. Bahkan kemarin waktu sekolah tatap muka misalkan karena anakku punya asma contohnya ya, punya komorbid yang dikhawatirkan berisiko tinggi, gurunya justru secara tegas sampaikan bahwa karena adik Mahameru punya komorbid, punya asma, sebaiknya tidak usah berangkat ke sekolah dulu misalkan. Itu kan bentuk bagaimana di tingkat terkecil sebetulnya mereka bisa fleksibel gitu. Kemudian yang kedua misalkan bicara tadi soal ekonomi gitu ya. Aku mau tegaskan bahwa di kampungku nggak ada kok karena corona kemudian orang jual motor, jual tanah, jual rumah gitu ya. Hanya untuk membeli nasi atau untuk makan gitu. Artinya nggak ada. Orang tetap di pasar, orang tetap nyari pasir ya, karena di tempatku lereng Merapi banyak penambangan tradisional, penambangan pasir. Mereka tetap beraktivitas, mereka tetap ke kebun, mereka tetap memerah susu ya, dan mereka dapat hidup dari sana gitu. Artinya tidak bisa dikatakan bahwa semua orang kemudian kalau bicara terdampak iya pasti ya. Hari ini misalkan sebelum COVID misalkan tetanggaku yang jualan nasi soto mereka dapat katakanlah omsetnya mereka per hari 200.000, tapi selama pandemi cuma 100.000 ya. Tapi itu bukan berarti kemudian mereka mati, kemudian mereka susah, enggak. Mereka punya skema adaptif ya, mereka punya mekanisme untuk beradaptasi sendiri bagaimana mengelola omset mereka yang 100.000 dibandingkan saat mereka disandingkan dengan mereka punya omset 200.000. Kalau omset 200.000 mungkin uang jajan anaknya 5.000 per hari gitu. Tapi karena omsetnya cuma 100.000, uang jajan anaknya juga cuma 2.000 atau 1.000. Jadi toh anak-anaknya juga cuma bermain di rumah misalkan ya. Dan itu sebetulnya hal yang Mas ya. Betul. Mereka bisa mengelola itu. Tapi kalau misalkan bicara tadi ekonomi yang besar gitu, yang susah kita pahami, mungkin ya kalau pengusaha iya pasti jelas gitu ya. Mereka dari keuntungan per hari misalkan menengah ke atas itu ya. Iya betul ya. Atau kemudian kelompok masyarakat yang punya skill gitu ya, punya keahlian gitu. Mungkin saja mereka benar-benar terdampak ya, karena mereka misalkan punya pendapatan bulanan di atas UMR gitu ya. Kemudian sekarang standar UMR mereka teriak-teriak gitu. Padahal sebetulnya masih UMR, mereka masih hidup gitu ya. Tapi ya karena sebelumnya dapat pendapatan yang lebih gede, mereka kemudian merasa bahwa ekonomi mereka kacau. Kemudian yang lain misalkan mereka punya cicilan kendaraan, punya cicilan rumah dan lain sebagainya, itu ada hambatan itu. Itu tidak salah, benar gitu ya. Tapi kemudian beberapa kebijakan pemerintah menurutku juga harus dilihat secara utuh. Misalkan pemerintah kemudian memberikan kompensasi penundaan angsuran kredit rumah misalkan, itu kan sempat terjadi. Meskipun kalau sekarang mungkin harus dilihat ulang gitu ya. Tapi sebetulnya secara umum aku tidak terlalu betul. Aku kurang sepakat juga kalau misalkan ekonomi benar-benar chaos gitu ya. Bahkan kalau data BPS terakhir kan kita punya pertumbuhan 7% ya, dan itu lebih baik kita ngomongin data ya dibandingkan negara-negara di sekitar kita, Malaysia yang justru minus atau Thailand yang justru minus gitu ya. Meskipun pertumbuhan itu PR-nya juga kita harus melihat bagaimana kemudian pemerataannya gitu ya. Tadi aku bilang kalau di kampungku mungkin nggak ada masalah gitu ya, tapi bagi kelas-kelas masyarakat yang bergantung pada layanan jasa, kemudian kelas-kelas misalkan buruh pabrik yang bergantung pada perusahaan besar gitu, apakah mereka juga mendapatkan benefit yang sama? Jangan-jangan pertumbuhannya baik 7% tapi tidak merata gitu, hanya tersentral di Jawa saja. Jawa pun hanya di Jakarta saja misalkan gitu ya. Jadi
itu sebenarnya PR besar. Pertumbuhan tidak selalu identik dengan hal yang baik gitu ya. Kalau pertumbuhan itu tidak merata. Contohnya ya, kalau misalkan orang super kaya dari Malang misalkan ya, yang dia tiap hari bisa beli mobil mewah karena selama pandemi ternyata produk-produk dia tetap laku gitu ya, justru transaksi meningkat gitu. Nah ini kan berarti menyumbang ada pertumbuhan di ekonomi kan? Betul. Misalkan yang lain, misalkan salah satu unicorn kita yang kemarin masuk bursa efek Bukalapak ya, dalam tren berapa hari sahamnya melejit naik dan lain sebagainya. Nah mungkin saja ini adalah menjadi itu tadi, masuk dalam hitungan pertumbuhan tadi, jumlah perputaran ekonominya bertumbuh terus, tapi pertanyaannya adalah apakah itu merata atau enggak gitu. Iya, satu bosnya Bukalapak menjadi orang terkaya salah satu orang terkaya di Indonesia gitu ya, karena dari penjualan sahamannya dia dapat triliunan rupiah, tapi kan cuma 1-2 orang. Artinya dari sekian ratus juta masyarakat Indonesia tidak mendapatkan itu secara langsung. Jadi pertumbuhannya mungkin 7%, tapi pemerataannya mungkin belum masih merata. Jadi masih jadi PR. Nah itu contohnya bagaimana menurutku itu kritik buat pemerintah gitu ya. Jadi kita harus melihat proporsional, mengatakan hari ini aku tidak sepakat dengan dikatakan ekonomi chaos gitu ya. Aku mengapresiasi kerja pemerintah yang bicara pertumbuhan, tapi kritikku ya, catatanku adalah apakah pertumbuhan itu kemudian juga diikuti dengan pemerataan misalkan ya. Itu adalah menurutku, nah kita anak-anak muda menurutku harus bisa melihat seperti itu ya. Sekarang jangan nggak cocok dengan kita kemudian musuhan. Ya contoh sederhana begini, teman-teman anak muda kan sekarang tentu teman-teman banyak yang misalkan ya pacaran gitu. Itu kan tidak sama persis. Dari jenis kelaminnya aja udah berbeda. Ya. Iya, dari seksnya aja udah berbeda. Kalau Anda laki-laki yang six pack pacaran dengan six pack, nah itu sejenis gitu ya. Nah, itu dilarang di tempat di negara kita, banyak masih pro kontra gitu ya. Tapi dari orang pacaran, jenis kelaminnya aja udah berbeda, wataknya pasti banyak berbeda gitu ya, kelakuannya banyak berbeda. Itu mereka bisa pacaran, bisa jalan bareng gitu. Justru nggak enak kalau semuanya setipe ya. Bayangin aja kalau perempuan dengan perempuan. Susah dibayangin, jadi, jangan dibayangin dulu maksudnya. Menurutku ya sama dengan tadi. Jadi kita harus mulai terbiasa, harus mulai berlatih untuk berbeda pendapat, berbeda perspektif ya. Negara kita itu pendiri negara ini dulu juga begitu. Soekarno itu tidak 100% identik dengan Pak Hatta, dengan Syahrir ya, dengan Tan Malaka, dengan Kartosuwiryo, dengan D.N. Aidit ya. Itu semua Soekarno dengan Kartosuwiryo itu satu guru ya. Mereka pernah belajar bersama dengan Dr. Cipto Mangunkusumo gitu. Tapi berbeda garis politiknya. Kartosuwiryo sangat mengedepankan Islam, sehingga mereka dia dengan gerombolannya bikin DITII misalkan ya. Kemudian Syahrir juga sempat jadi Perdana Menteri, tapi kemudian juga sempat tidak dipercaya lagi gitu ya. Pak Hatta sebagai proklamator sempat jadi wakil presiden, tapi kemudian berbeda pandangan politik dengan Soekarno hingga akhirnya dia tidak lagi jadi wakil presiden misalkan. Jadi itu hal yang lumrah, hal yang wajar gitu. Nah kita hari ini itu tidak diajari untuk berbeda ya. Berbeda itu identik dengan musuh gitu, padahal nggak seperti itu. Ya, soalnya gini sih Mas, ini yang harus kita nih sekarang kan sebenarnya perangnya tuh lawan hoax kan. Nah contohnya lah ya, contohnya aku lah orang yang anti sama pemerintah. Contoh, ketika aku di HP-ku ini ku cari selalu hal yang ku baca adalah hal yang tidak mendukung pemerintah, maka kan sebenarnya algoritma di HP-ku akan muncul itu terus gitu ya. Nah jadinya untuk merubah bagaimana, kayak memberi kesempatan untuk ada pendapat lain yang masuk di dalam HP-ku dan bisa aku baca, itu adalah hal yang sulit gitu. Makanya tadi kayak Mas Sulis sampaikan gitu ya, sebenarnya sama kayak yang Bung
Karno pernah bilang gitu ya, yang perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri gitu. Nah ini sekarang yang sedang kita lalui itu. Nah yang aku mau tanya Mas, mestinya Mas Sulis kan, aku yakin pasti kayak tadi Mas Sulis bilang ya, ada beberapa hal kayak pemerataan ekonomi juga. Itu adalah hal kritik yang Mas Sulis punya, berikan kepada pemerintah. Nah untuk Mas Sulis sendiri, penerapan dalam diri Mas Sulis nih dalam menerima berita, ketika menerima berita tuh Mas Sulis akan melakukan cross check dulu dengan cara seperti apa. Jadi supaya anak muda nih jangan cuman, karena masalah kita sekarang ini yang kulihat adalah kita selalu membandingkan diri kita dengan negara lain gitu. Padahal kan harusnya apple to apple ya. Kalau kita dibandingkan sama negara adidaya kan susah gitu. Nah itu yang kalau Mas Sulis ini gimana Mas? Dengan contoh lah Mas Sulis pasti kan membaca banyak hal, kemudian pasti ditelaah juga kan. Nah anak muda nih butuh kayaknya sepertinya hal yang seperti itu. Mana Mas? Ya, makanya itu pentingnya buat kita ya, bangsa kita itu adalah budaya kita itu budaya bertutur, bukan budaya menulis. Ya, jadi orang lebih senang ngomong ketimbang menulis. Padahal kalau ngomong saja itu aku ngomong dengan kamu itu sebenarnya kayak itu loh, permainan pesan berantai itu loh, kalau ingat ya. Kita membuat grup ya, 10 orang anggotanya ya, 10 orang anggotanya nanti. Ya misalkan. Di awal itu ngomongnya adalah namaku Susilo Budi Sulistyo membawa batu bata sejumlah 10 untuk diberikan kepada adik-adik di kampung Sukamaju, tetangganya Sukamiskin yang dia misalkan ya membawa satu kalimat itu sampai ujung nanti yang paling depan itu pasti sudah banyak yang belepotan, banyak yang bercecer. Nah itu adalah contoh bagaimana budaya kita, budaya bertutur itu lebih disukai karena memang lebih asik, lebih mengenakkan gitu ya. Nah, kecuali kalau misalkan semuanya misalkan bilang, Mas ini aku rekam ya, makanya ketika misalkan aku ada yang keliru ya, kemudian nanti misalkan ya podcastmu kemudian didengarin banyak orang, wah ini ngaco ini narasumbernya Tisa ini yang diomongin keliru. Ada yang komplain misalnya aku nggak ngomong gitu, di rekamannya ada, artinya ada alat buktinya. Nah kita tidak pernah terlatih seperti itu ya. Kita itu lebih suka dengan judul-judul yang bombastis, judul-judul yang kelihatan besar, kelihatan gagah gitu ya. Tapi sebetulnya isinya tidak seperti itu. Kita kan sering kali judul kalimat di berita itu luar biasa. Misalkan Pak Sulis mendukung korupsi misalkan ya. Padahal dalam wawancara atau gitu, omongan yang aku sampaikan ya nggak ada sama sekali aku ngomongin bahwa aku mendukung korupsi. Tapi aku memang ngomong ya, di situ aku ngomong bahwa negara kita itu memang dari dulu sudah banyak koruptor misalkan ya, banyak korupsi di mana-mana. Sudahlah, kita jangan terlalu capek menghabiskan energi di sana. Mari kita sama-sama mulai saat ini menanamkan ya anti korupsi pada anak-anak kita misalkan. Aku sama sekali tidak ngomong bahwa aku pro koruptor gitu ya. Tapi orang cuma baca orang judulnya percaya. Ya, betul. Ya, nah, itulah yang terjadi. Maka penting untuk melakukan konfirmasi, klarifikasi, ya cross check ya, untuk memastikan bahwa berita yang disampaikan itu benar atau tidak gitu ya. Tapi kenapa sekarang tuh kurang ya Mas ya? Kenapa orang anak muda khususnya? Itu tadi karena kita tidak pernah diajari untuk melakukan itu. Untuk melakukan budaya konfirmasi, budaya cross check, budaya saling bertemu gitu. Misalkan hari ini ya, misalkan hari ini Tisa ngomong sama temennya ya. Oh itu Mas Sulis itu begini misalkan ya. Kemudian
temanmu itu kebetulan temanku juga, kamu diomongin loh mas, katanya Tisa kamu itu suka gombalin perempuan-perempuan dan lain sebagainya misalkan. Nah, kemudian aku langsung aja ketika kamu WA, kamu telepon, kamu SMS, udah nggak gubris lagi misalkan ya, tanpa mengkonfirmasi dulu kepada kamu bahwa kenapa kamu ngomong seperti itu, misalkan ya. Nah ini kan kita tidak pernah benar juga ya, diajari untuk betul ya, kita itu lebih itu tadi. Kenapa ada sungkan pokoknya atau kalau berbeda dengan kita sungkan atau gimana mas? Bukan sih, aku Tapi enggak ada sungkan itu begini. Atau nggak mau berdebat ya? Aku enggak, sungkan itu lebih cenderung ke dirinya sendiri. Jadi udahlah biarin Tisa begitu, aku nggak akan mengungkit-ungkit itu lagi. Itu sungkan itu lebih pada dirinya sendiri. Tapi kalau kemudian dia menyampaikan berita itu ke banyak orang, kemudian mengurangi menambahkan, itu bukan sungkan. Ya, itu memang sudah tadi loh kamu bilang bahwa ketika kita katakanlah anti terhadap si A, maka kita akan mencari berita yang mendukung itu. Makanya algoritma kita yang keluar adalah yang anti terhadap si A itu tadi. Pasti akan muncul seperti itu. Nah, kita tidak berusaha untuk melihat perspektif yang lain. Melihat judul-judul yang lain gitu ya. Jadi ketika misalkan hari ini apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu seolah-olah salah. Tapi teman-teman harus melihat data gitu ya. Datanya apa? Dari berbagai survei, meskipun kita nggak bisa mengatakan 100% percaya survei, tapi survei mengatakan rata-rata di atas 50%, di atas 60% masyarakat percaya pada pemerintah. Artinya apa? Konyol saja, tolol saja kalau kita masih merasa bahwa pemerintah itu tidak dipercaya, bahwa pemerintah itu gagal, bahwa pemerintah itu bodoh, bahwa pemerintah itu tolol dan lain sebagainya. Karena kita tidak memperhatikan data itu. Kita nggak seneng ya. Aku misalkan gini, aku tidak terlalu suka dengan partai A yang itu adalah partai keluarga gitu ya. Tapi surveinya, dari banyak survei, partai ini melejit mengalahkan partai-partai yang lebih tua, partai-partai yang lebih hebat surveinya. Artinya aku harus membaca apa yang terjadi di sana. Ternyata apa yang dilakukan partai itu ada juga yang orang-orang yang memang militan, ada juga strategi-strategi yang baik. Nah, menurutku kita harus berani melihat itu, harus berani mencari data-data, membaca data itu dengan baik. Jangan pokoknya anti dengan si A ya sudah. Semua hal yang di luar itu kita tidak percaya lagi. Tidak bisa seperti itu. Hari ini kita nggak bisa seperti itu. Apakah Mas Sulis melihat ini juga ada beberapa ya gitu, kalau aku baca di berita-berita gitu. Apakah ini permainan politik juga menurut Mas Sulis? Gimana? Itulah susahnya di Indonesia. Semua hal selalu dihubungkan dengan politik dan memang dipolitisir. Sebetulnya tidak ada yang salah gitu ya. Kita bahkan semua orang itu harus melek politik, tapi ketika semua hal dipolitisir juga jadi bermasalah gitu. Katakanlah presiden, bupati, gubernur, DPR ya, hanya pakai cincin warna kuning, kemudian semuanya dipolitisir. Wah, sekarang presiden cincinnya kuning gitu. Itu sandalnya hijau ya. Udah nggak karu-karuan. Jadi kita itu pokoknya mencari yang tidak cocok. Nah, itu kemudian yang komentari, dibesar-besarkan gitu. Iya, dikomentari yang luar biasa. Dan Tisa atau teman-teman harus ingat bahwa ngomongin hal yang tidak baik itu lebih menyenangkan, lebih gampang ketimbang ngomongin hal yang iya benar, ngomongin kejelekan lebih seru. Iya, lebih ya itu tadi kadang awalnya dari bercanda gitu ya, tapi kemudian dikomentari, direspon banyak. Nah, jangan lupa manusia itu salah satu kelemahan manusia sebagai makhluk sosial gitu ya. Semakin banyak followernya, semakin banyak penggemarnya, itu semakin bahagia. Dan ketika saya keliru, saya khawatir kehilangan follower gitu. Ya, jadi apalagi kalau sudah ngomongin nama baik, nama buruk dan lain sebagainya gitu.
khawatir dicap. Kalau kamu bilang diriku udah selesai, sebenarnya juga tidak selesai juga ya. Cuma ya aku sih sudah nggak peduli dengan. Iya, nama baik itu tidak selalu berkontribusi positif juga gitu ya. Tidak selalu berkontribusi positif juga. Toh saya bukan presiden, toh saya tidak menjadi pejabat publik, toh saya tidak menjadi orang yang punya pengaruh yang sangat luar. Saya bukan public figure gitu ya. Jadi saya nggak terlalu khawatir gitu. Bahkan sederhananya, kalaupun misalkan nggak dipercaya oleh banyak orang, ya masih ada lah lingkungan kecil yang terpercaya. Dan kita itu harus belajar dari hal-hal yang kayak gitu. Kayak misalkan contohnya DNIDIT, kamu ngerti tuh DNIDIT? Apa itu Mas? DNIDIT tokoh PKI, kamu aja nggak ngerti. Iya, ya apa iki? Tokoh partai DNIDIT ya, tokoh partai komunis Indonesia, itu sahabat karibnya Soekarno. Bagi orang-orang aliran katakanlah yang agama kuat, bukan hanya orang Muslim loh ya, bahkan orang-orang non Muslim pun juga sangat membenci DNIDIT. Kenapa? Ya karena PKI. Kenapa? Karena PKI itu membantai. Dulu ceritanya begitu. Tapi orang lupa bahwa PKI itu kenapa dulu jadi besar? Karena PKI itu satu-satunya partai yang berani berhadapan langsung dengan penjajah Belanda. Jadi dulu lawannya kolonialisme itu dulu itu lawannya kolonialisme adalah sosialisme. Dan PKI itu yang partai yang benar-benar ngomongin sosialisme waktu itu. Jadi Soekarno dan DNIDIT itu bersahabat, tetap akrab gitu. Nah, saya mau bilang begini, kalau misalkan DNIDIT itu dibenci banyak orang Indonesia, ya aliran-aliran agama misalnya, tapi jangan lupa orang-orang sosialis zaman dulu, kampungku itu ya, yang mengaku orang-orang marhen, itu banyak yang mengidolakan DNIDIT. Artinya Anda boleh bilang bahwa nama baikku dipertaruhkan, tapi nama baik buat siapa? DNIDIT itu dianggap baik. Loh, kayak misalkan ya, generasiku itu mengatakan Soeharto 32 tahun memerintah Indonesia itu sudah penjahat. Itu kan aku dan teman-temanku yang ngomong. Tapi mungkin ada beberapa orang akan bilang sebagian besar rakyat Indonesia mengatakan Soeharto penjahat. Tapi jangan lupa, ketika foto Soeharto keluar, ada tulisannya, piye kabare bro, enak zamanku biyen toh. Orang juga masih banyak yang bernostalgia, lebih enak dulu zamannya Soeharto. Artinya apa? Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut dengan itu tadi, khawatir nama baik dan lain. Karena sebenarnya ketika diri kita mampu memberi manfaat sekecil apapun buat lingkungan kita, maka sebetulnya nama baik kita itu ya akan selamat. Itu jadi, sebenarnya Mas yang ngerasa spesial dari Mas. Orang jahat sekalipun, ya orang yang maling sekalipun, maling sekalipun, itu pasti punya sifat yang baik. Betul. Pasti ada dasarnya adalah baik ya sebenarnya orangnya. Ya. Contohnya, ya karena sifat buruk itu seringkali juga tidak diwariskan. Ya, berapa banyak pencuri, jahat, perampok yang anaknya jadi orang baik-baik, bahkan jadi guru ngaji dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia akan mengatakan begini, kamu jangan sampai meniru bapakmu, cukup bapakmu saja yang mengalami hal seperti ini. Artinya sebetulnya secara tidak langsung dia sudah berdoa agar anak-anaknya itu tidak mengikuti apa yang dia sadar persis bahwa yang dilakukan itu tidak benar, tidak baik. Itu contoh sederhananya kalau bicara yang sifatnya lebih filosofis ya. Jadi jangan terlalu khawatir dengan tadi follower ya, kemudian setidaknya kita sudah berdampak di beberapa orang gitu Mas, itu yang paling penting ya. Dan melihat orang itu berubah, terus kemudian punya perspektif yang berbeda tentang apa yang dia lakukan. Nah, itu aja udah penting gitu ya. Jadi tidak perlu banyak orang juga. Nah, kadang kan ingat Soekarno itu cuma ngomong ya, jika kau beri aku sekian orang pemuda, maka akan kugoncang dunia. Soekarno tidak ngomong jutaan pemuda. Dia cuma ngomong sekian biji pemuda. Ya. Maka dia akan menggoncang dunia. Aku lebih senang bersahabat grup-grup yang kecil ya, grup kita yang cuma 5 orang, 6 orang, 7 orang gitu ya. Ketimbang grup kita yang di atas 10 orang. Karena secara kualitas
ya. Iya, betul. Secara Lebih kualitas obrolan, pembicaraan, diskusi dan lain sebagainya itu jauh lebih intimate yang bermakna, kecil. lebih dalam, lebih intens dengan yang kecil-kecil itu. Oke. Itu Iya. contoh sederhana. Aku sih setuju sih, Mas. Nah, kalau Mas Sulis sendiri nih, tadi kan kita udah bicara banyak ya tentang apa pendapat Mas Sulis dan sebagainya. Kalau Mas Sulis sendiri sekarang ini, cara Mas Sulis mencintai Indonesia dalam kehidupan sehari-hari Mas Sulis tuh apa? Pas di desa nih sekarang nih, yang sedang bukti Ya, nyata gitu. Nanti kan kalau dibilang, "Iya Mas Sulis mencintai Indonesia." Ah, masa sih gitu? Nah, yang apa yang Mas Sulis lakukan gitu sekarang ini? ya sebenarnya ketika kita aku bicara tentang bagaimana mencintai Indonesia, maka ya aku Mhm. harus menunjukkan bukan hanya Mmm. bagi banyak orang, tapi bagi diriku sendiri. Mhm. Wujudnya apa? Mhm. Ya, aku tidak terlalu senang dengan Mmm. eksploitasi yang berlebihan. Contohnya misalkan ya, daerahku Mmm. adalah daerah aliran sungai di Merapi, Ya. daerah yang kaya akan bahan galian C gitu ya, pasir, Mmm. batu itu banyak sekali melimpah. Nah, Mhm. aku tidak sepakat dengan penambangan bahan galian C secara masif ya, secara eksploitatif menggunakan alat-alat berat, menggunakan eskavator, menggunakan bego dan lain sebagainya. Itu Mmm. contohnya. Mhm. Kemudian aku selalu prihatin ketika ada tetanggaku yang menjual lahannya, Mmm. kemudian itu dijual kepada orang-orang dari ibu kota, orang-orang Oke. dari Ya. bukan hanya ibu kota negara ya, tapi ibu kota provinsi, ibu kota Mmm. kabupaten gitu ya. Mereka Mhm. nggak ngerti karena bagiku khususnya aku tidak bermaksud kesukuan ya, tapi Mmm. aku ngomongin kampungku, desaku atau Indonesia, kenapa kita bicara tanah tumpah darahku gitu ya. Mmm. Karena sebetulnya ya tanah itu berhubungan dengan Mhm. itu tadi nyawa, dengan darah gitu. Jadi sebetulnya Mhm. Mhm. bagaimana kita akan sangat kehilangan ya, Mhm. ketika tanah kita lepas Mmm. menjadi milik orang luar, orang jauh ya, itu Mhm. sebetulnya ya hidup kita sebetulnya sudah berakhir. Darah kita sudah hilang, sudah tidak di situ Mmm. lagi. Tanah Oke, oke. sudah bukan lagi menjadi tempat untuk menumpahkan darah kita, tapi Orang sudah lain. iya, bagaimana aku mencintai tumbuhan, bagaimana aku tetap Mmm. menjaga hubungan baik dengan tetangga gitu ya, kiri kanan gitu ya. Mhm. Misalkan aku tidak berusaha tidak Mhm. menyakiti perasaan tetangga kiri kanan. Tetanggaku ada yang membutuhkan bantuan, apa yang bisa kuberikan, Mmm. ku bantu di sana. Itu sebenarnya adalah contoh-contoh sederhana bagaimana kita Sederhana ya. mencintai Indonesia ya, bagaimana kita mencintai negara Mhm. kita. Ketika misalkan kembali lagi ke pandemi, kembali lagi ke Covid gitu ya. Ya. Eh, Mhm. Kakakku dinyatakan positif Covid, kemudian sampai Mhm. akhirnya meninggal dengan protokol Covid. Kalau Ya. bicara secara teori, secara medis, kakakku sudah selesai dengan Covid karena kakakku itu meninggal setelah Mmm. dirawat dari 2 minggu, lebih dari 15 hari. Oke. Artinya sebetulnya kalau dari perspektif banyak ahli, Mhm. virus sudah tidak lagi menular ya. Ya. Tapi kakakku pemakamannya pakai protokol kesehatan ya, Mhm. pakai protokol COVID. Jadi tetap dibungkus, pemulasarannya pakai protokol COVID dan lain sebagainya, tidak Mhm. boleh dibawa ke rumah, semuanya pemakaman dilakukan oleh tim khusus dan lain sebagainya. Ya. Tetanggaku kiri kanan melihat bahwa ini berbahaya, ini menular. Jadi Mhm. mereka tidak ada yang berani datang ke rumah, tidak ada yang berani. Mmm. Kemudian apakah aku harus membenci mereka? Sesaat mungkin iya, aku sakit gitu ya. Dalam Iya, artian iya, itu. Ya. kok tetanggaku, saudaraku begitu gitu. Mhm. Tapi kemudian aku harus ini yang aku mau bilang, ini salah satu kritik buat pemerintah juga. Pemerintah Mmm. ternyata tidak pernah memberikan edukasi ya. Pemerintah tidak selesai Mhm. memberikan Mhm. Mhm. edukasi kepada masyarakat bahwa COVID itu seperti ini, kemudian kalau ada yang meninggal itu seperti ini, kemudian yang tidak diperbolehkan itu seperti ini gitu. Nah, itu tidak pernah ada. Aku memberikan kritik itu kepada pemerintah. Ya, Iya. karena pemerintah di tempatku paling kecil, pemerintah desa, aku menyampaikan itu pada pemerintah. Mmm. Tapi tidak berarti kemudian kita juga
kemudian membenci, antipati terhadap pemerintah. Enggak. Aku merasa bahwa aku adalah orang yang punya kesempatan belajar. Aku pernah mengenyam pendidikan tinggi gitu. Aku ngerti tentang, aku punya pengetahuan terkait dengan COVID dan lain sebagainya. Maka aku menyampaikan itu semampuku lewat orang-orang yang dalam tanda kutip menjadi juru bicara di komunitasku, di masyarakatku, di tetanggaku. Aku menyampaikan bahwa COVID itu seperti ini, kakak yang kemarin meninggal itu seperti ini posisinya. Akhirnya secara berangsur, ya waktu tetangga yang pas kakak meninggal, ketika aku lewat semuanya mundur, semuanya takut, ya biasa, jadi ngerti. Begitu setelah kakakku meninggal, ada tetanggaku lagi yang meninggal, orang sudah tidak lagi memperlakukan seperti yang dilakukan terhadap kakakku. Itu contoh sederhana. Bagaimana kita mencintai negara ini, bagaimana kita mencintai merah putih, bagaimana kita mencintai Indonesia. Jadi nggak usah muluk-muluk, nggak usah harus nunggu jadi pejabat, nggak usah menunggu punya banyak duit, ya. Apalagi nanti juga mohon maaf ya, sekarang orang menyumbang banyak hanya untuk konten misalkan ya, biar dilihat banyak followernya. Ya ampun, aku sering sedih. sering lihat. Iya. Tapi terus itu ya ngapain kamu mereka menganggap loh itu supaya menarik orang juga melakukan hal yang sama gitu katanya. Ya, tapi pertanyaannya adalah seberapa besar efeknya itu. Ya, seberapa besar kemudian orang melakukan seperti yang dilakukan. Sorry. Ya, betul. Aku Muslim. Kamu Kristen, iya toh? Di agamamu ada nggak orang yang bersedekah lewat gereja? Ada. Ya, apakah, ya pertanyaanku, apakah orang yang bersedekah lewat gerejamu dulu, ya itu dia menuliskan besar-besar dalam amplop, ayah papanya Tisa memberikan donasi atau sedekah lewat gereja 10 juta, ada nggak? Iya, nggak ada. Di tempatku Muslim ya, hukum zakat, fitrah, sedekah itu sudah sejak zaman Nabi. Itu nggak ada yang. Jadi sebelum orang teriak bahwa ini nanti akan memberikan impact, kemudian orang tertarik untuk mengikuti, kami itu sudah berzakat. Tanpa harus begitu. Artinya apa? Itu tadi, kalau misalkan Anda berargumen bahwa itu biar dilihat, biar ditonton, memberikan semangat, seberapa banyak sih? Kamu menulis dalam kontenmu, katakanlah kamu duitmu adalah 5 miliar, masing-masing kamu kasih amplop 500.000, berarti ada berapa ribu amplop? Sementara di syuting yang masuk di kontenmu itu kan cuma beberapa detik, paling cuma 3-4 orang yang terekam di sana. Aku lihat pas waktu masukin ke amplop itu ada sekian ribu amplop, tapi waktu membagi yang dibagi cuma 4, 5, 6 orang. Artinya kan pertanyaanku adalah, apakah yang ribuan itu benar disebar, ataukah ribuannya dimasukkan amplop tapi yang disebar cuma 6? Iya, benar. Nah, ini contohnya. Nah, kita sebagai cara kita mencintai Indonesia, kita juga harus kritis seperti itu. Jadi jangan-jangan orang yang bagi amplop teriak itu menteri itu dia korupsi sekian miliar. Jangan-jangan Anda juga korupsi. Anda masukin amplop sekian ribu, yang Anda bagi cuma 6. Jadi ya boleh begitu, tapi tolonglah alasannya yang lebih cerdas sedikit gitu loh, yang lebih masuk akal sedikit. Jadi kalau Anda mau memberi impact ya, memberi dampak yang luas, katakanlah Anda punya duit, Anda mau sedekah 5 miliar. Katakanlah satu anak kuliah ya, untuk biaya kuliah satu orang katakanlah 50 juta. Maka berarti dengan duit 5 miliar Anda bisa membiayai ya 100 mahasiswa. Nggak usah teriak-teriak, nggak usah keluar-keluar. 100 mahasiswa itu lulus semuanya, kemudian dia melakukan gerakan penyadaran, membangun Indonesia dan lain sebagainya. Orang udah ngerti kok, saya bisa seperti ini karena dibantu oleh Pak. Iya, saya juga ini karena ini. Jadi, saya dulu 100 orang ini adalah beasiswa dari misalkan. Jadi, kalau ingin melihat ditiru banyak orang, itu aja contoh simple, paling sederhana. Nggak
nggak usah muluk-muluk. Iya. Bagiku seperti itu gitu ya. Karena kalau orang miskin hari ini Anda beri 100.000, 200.000, ya cuma habis hari itu. Dia minggu besok juga tidak akan selesai dengan dirinya sendiri. Tapi kalau Anda ngasih bantuan 50 juta untuk satu orang anak orang miskin biar dia bisa kuliah, maka Anda akan membantu menyelesaikan, ya, memutus rantai kemiskinan itu berhenti di bapaknya. Karena anaknya diharapkan sudah tidak lagi miskin. Iya. Tapi kalau Anda cuma ngasih 200.000, ya, Anda sebenarnya mempertahankan orang miskin tetap ada. Itu contoh paling sederhana. Iya, keren. Nah, orang-orang begitu tidak pernah mencintai Indonesia. Dia lebih mencintai publikasi, dia lebih mencintai konten, dia lebih mencintai followernya. Iya, aku sih amazing dengan apa yang Mas Sulis lakukan ketika tadi sih Mas yang di desa ketika orang berbeda pendapat begitu, maksudnya berbeda dalam artian mereka jadinya takut begitu ya ketika kakaknya Mas Sulis yang sebenarnya kan sudah tidak COVID begitu ya, tapi di makamin secara protokol COVID, kemudian masyarakat jadinya menganggap berbeda begitu ya. Tapi Mas Sulis tidak menjauhi dan akhirnya yang kayak tadi itu. Tapi Mas Sulis berusaha untuk bisa menjelaskan begitu. Dan itu juga menjadi salah satu bentuk bukti dari cinta Indonesia. Sebenarnya hal yang simpel begitu ya. Yang saya lihat. Jadi mencintai Indonesia tidak harus menjadi orang yang punya uang berapa puluh miliar dulu baru atau 2 triliun disumbangin gitu ya. Tidak, tapi melakukan hal kecil di sekitar itu adalah hal yang bisa juga kita lakukan untuk mencintai Indonesia, terkhususnya di lingkungan sekitar kita. Gitu ya Mas Sulis ya? Yap. Iya. Terakhir nih Mas, ini penutup lah. Mungkin ada hal-hal penting yang ingin Mas Sulis sampaikan gitu kepada anak-anak muda di luar sana, soal mencintai Indonesia gitu. Encourage gitu Mas, kasih semangat gitu buat anak-anak muda ini, kita ini yang masih punya tenaga banyak gitu untuk berbuat sesuatu untuk Indonesia. Silakan Mas. Oke, menurutku begini, anak-anak muda itu sebenarnya tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan hari ini gitu ya. Kalau misalkan bicara siapa sebenarnya yang dipersalahkan sampai akhirnya anak-anak muda kok seperti sekarang ini, ya orang-orang tua yang tidak pernah memberikan pelajaran berharga kepada anak-anak muda. Bahkan mungkin termasuk adalah generasiku misalkan. Karena generasiku ini kan generasi yang mengalami peristiwa reformasi 98. Teman-temanku yang sekarang para pejabat publik yang di Senayan itu kebanyakan adalah angkatanku, generasiku. Tapi aku sangat sedikit melihat teman-temanku dulu yang masih konsisten dengan apa yang diperjuangkannya. Itu yang sebenarnya dipertontonkan kepada anak-anak muda. Ya, jadi kenapa? Ya karena memang sangat kita itu miskin figur yang kuat. Kita itu sangat miskin figur yang kuat, orang yang katakanlah dulu zamanku belajar dulu selalu melihat Tan Malaka gitu, selalu melihat DNID, membaca buku-bukunya Kartosuwiryo gitu ya. Kemudian membaca tulisannya Soekarno ya. Membaca tulisannya Dr. Cipto. Nah, sekarang Sohoki gitu ya. Nah, sekarang nggak ada tulisannya Pak siapa gitu ya, angkatan itu nggak laku. Kenapa? Karena dia selalu mengajarkan hal yang melihat segala sesuatu dalam perspektif negatif. Jadi pemerintah itu salah, pemerintah itu goblok, apa yang dilakukan dia itu nggak benar itu. Selalu mengatakan seperti itu. Tidak pernah, tokoh-tokoh kita jarang sekali, sedikit sekali yang mengajarkan sesuatu yang menumbuhkan semangat optimisme, semangat patriotisme gitu-gitu tadi. Jadi sekarang semua orang ngomong bahwa milenial itu begini, tapi sebenarnya yang mereka omongkan itu menunjukkan bahwa generasi milenial, generasi muda itu hanya menjadi objek, bukan menjadi subjek. Ya. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh teman-teman. Teman-teman tidak pernah sadar. Teman-teman selalu terlalu bangga, ya. Teman-teman milenial terlalu bangga ketika semua pejabat, semua ketua partai ngomongin tentang bahwa ini adalah saatnya milenial tampil. Tapi
seberapa besar Anda diberi ruang untuk tampil. Anda ngomong sedikit, Anda ngomong salah saja dihujat sedemikian banyak orang, ya. Anda langsung dipanggil, ya. Anda dipanggil rektorat, Anda dikasih ceramah, Anda dikasih surat peringatan dan lain sebagainya. Anda tidak pernah memberi kesempatan. Meskipun catatan juga gitu ya, Anda teriak-teriak tentang kemiskinan, mahasiswa atau anak-anak muda teriak-teriak tentang jargon kemiskinan, tapi Anda sangat kapitalis gitu. Maaf ya, gadget Anda saja mereknya keluaran Amerika, gambarnya buah yang terpotong sebelah gitu, yang harganya aku nggak masuk akal lah kalau hanya untuk telepon, WhatsApp dan lain sebagainya Anda harus mengeluarkan duit sampai 25 juta, 30 juta. Itu kritik juga buat teman-teman ya. Anda ngomongin tentang kerakyatan tapi Anda pakai sepatu merek dari Italia, dari Eropa gitu. Anda nggak mau pakai Cibaduyut, nggak enak lah alasannya dan lain sebagainya. Ya nggak enaknya karena harganya cuma di 05 atau 06 gitu. Kan nggak semua di luar. Itu contoh-contohnya. Jadi bagi teman-teman generasi muda, Anda boleh menyampaikan kritik, Anda boleh teriak, Anda boleh memprotes kebijakan pemerintah, tapi Anda harus menunjukkan bahwa Anda ya itu sangat dekat, sangat ngerti dengan tadi misalkan contohnya anak-anak muda sekarang teriak bahwa Indonesia chaos. Anda ngerti nggak chaos itu seperti apa? Anda cek dulu orang tua Anda profesinya apa, orang tua Anda kesulitan nggak secara ekonomi. Kalau Anda dilahirkan dari petani di kampung ya, Anda nggak bisa ngapa-ngapain, Anda nggak bisa, orang tua Anda nggak bisa menanam padi, nggak bisa menanam cabai, dan kesulitan mendapatkan layanan kesehatan, Anda baru boleh teriak-teriak. Tapi kalau Anda ya anak konglomerat, Anda kalau sakit ke rumah sakit kelas atas harus layanannya VVIP, Anda ngomong kerakyatan, ya menurut saya itu tai kucing, sama saja Anda bohong. Kalau kami dulu, zaman saya dulu teriak-teriak kerakyatan, ya kami merasakan benar satu motor butut itu dipakai 15 orang, satu komputer waktu itu dipakai 20 orang untuk menyusun tugas-tugas kuliah. Sekarang satu anak bisa punya tablet, punya laptop, itu ngomongin tentang kerakyatan dari mana, halo. Jadi itu kritik saya juga buat anak-anak muda. Anda sudah state ya, ketika saya lulus kuliah saya harus digaji minimal 20 juta. Anda mau jadi apa? Anda mau cari duit atau Anda mau memberikan penyadaran, membangun kesadaran banyak pihak. Ketika dibuka, cek saja lowongan aparatur sipil negara, ya ASN atau pegawai negara di daerah-daerah pelosok, berapa banyak peminatnya, ya betul. Dibutuhkan 2 dokter spesialis, 2 dokter spesialis ini, 2 dokter ini, ya tenaga kesehatan ini. Kosong nggak ada, tapi di Jakarta, di Jawa semuanya padat berjibu numpuk-numpuk. Yang dibutuhkan 10, yang daftar 10.000. Di luar Jawa yang dibutuhkan 25, yang daftar cuma 12. Akhirnya apa? Ya nggak ada kompetisi. Jadi kalau Anda ngomong Anda mencintai Indonesia, maka sepanjang itu di ujung Papua sampai ujung Sabang, Anda harus siap ke sana. Itu Anda menunjukkan bahwa Anda cinta Indonesia, bahwa Anda mengerti budaya Indonesia, bahwa Anda menyayangi Indonesia sebagai tanah tumpah darah. Tapi kalau Anda masih milih-milih, jangan lagi Anda mengatakan, Anda teriak-teriak bahwa Anda mencintai. Kira-kira begitu, Lisa. Wow. Mari mencintai Indonesia dengan hal yang sederhana, hal yang bisa kita lakukan, ya. Tapi harus melihat itu tadi. Teman-teman harus sering menggunakan cermin. Tolong kamera di gadgetnya, di gawainya, ya itu tidak hanya semata-mata digunakan untuk selfie, tapi gunakan juga untuk melihat, untuk merefleksikan diri. Apakah memang yang teman-teman lakukan itu sudah sesuai dengan hal yang berlaku universal atau karena kalau hanya selfie itu hanya bohongan, iya kan? Selfie itu kan bohongan. Kita itu lagi nangis tapi dipaksa senyum, ya dipaksa nyengir dan lain sebagainya. Kita itu nggak ada apa-apa tapi ya bergaya macam-macam. Biar orang bisa membuat kesimpulan bahwa seolah-olah kita itu menarik, seolah-olah kita itu aja.
Jadi kita itu masih senang dengan seolah-olah. Kita masih senang dengan follower. Khusus anak muda ini ya. Betul. Ya. Bangsa ini didirikan tidak oleh banyak orang. Proklamasi itu yang menyusun cuma segelintir orang. Keluar naskah proklamasi sehingga Indonesia dapat pengakuan dari dunia. Anda tidak perlu 48 orang untuk menyanyi melakukan gerakan yang sama. Itu Anda menjadi boyband atau girl. Tapi kalau Anda mau mencintai Indonesia dengan cara yang itu mempengaruhi banyak orang, maka Anda harus siap Anda harus berani berjalan sendiri di penjuru Indonesia. Mantap. Aku sampai ini loh. Bener-bener jadinya kayak hari ini bener-bener di tanggal 17 Agustus ini memang apa ya, kita jadi berefleksi gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak Mas Suris sudah membawa kita dalam apa ya, pertanyaan terbuka yang harus kita jawab sebagai anak muda yang sekarang menjadi apa, generasi penerus gitu untuk bangsa ini, untuk bisa sama-sama melihat diri kita, apakah kita sudah melakukan hal yang baik untuk bangsa ini dengan cara kita atau sebagai diri kita sendiri, ataukah kita mengikuti orang lain begitu ya, yang kita pengen orang bisa lihat terus kemudian banyaklah pengikut kita dan sebagainya, yang bisa setidaknya membuat nama kita besar gitu. Tapi kita lupa bahwa esensi bahwa kita harusnya melakukan itu karena kita mencintai. Kan orang kalau mencintai akan melakukan apa saja ya untuk yang dicintai begitu ya. Nah itu yang harus dipikir dan harus merata gitu ya Mas Sulis dari di Indonesia. Tuh. Terima kasih banyak Mas Sulis malam hari ini. Tidak terasa 1 jam Mas Sulis kita ngomong ini dan aku merasa dicerahkan sebagai anak muda yang sedang di pelosok negeri juga. Jadi semangat begitu untuk terus berjuang untuk bangsa ini. Terima kasih Mas, semoga sehat-sehat terus ya Mas Sulis dan keluarga. Oke, sama-sama. Siap. Kita ketemu lagi nanti Mas. Teman-teman semuanya. Siap. Terima kasih. Siap. Semangat. Terima kasih. Selamat malam. Yap. Selamat malam.